Boleh nggak sih gue screenshot di status lu? Nggak boleh? Boleh. Boleh ya? Terus gue tunjukin. Serem loh ini orang, buset. Jadi kita ngomong jujur aja, terus terang aja, supaya ini bukan untuk menjelekan siapapun, cuman supaya menjadi bahan pelajaran buat kita aja. Orang mengatakan kebenaran, yang lain ambil untuk dijadikan bahan perdebatan. Lumayan lancar nih Bekasi nih. Biasanya ya ampun banget. Bentar ya Pak, saya lagi nyetir. Vera tuh baik banget ya, mau nyetir jauh-jauh buset ya. Today we have so lot of journey. Ya kan, lu dulu kesini belum begini kan? Kiri kita, kiri. Hai Vera, senyum dong. Kagum padamu. Cek. Hah? Kenapa? Cek mic tes bisa. Oke, hari ini gua sama Vera pengen bahas ada satu hal yang menarik yang gua selalu lihat status Vera. Jadi kita mau bahas tentang orang-orang yang suka bawa-bawa nama Tuhan untuk hal yang ya kadang kurang benar. Oke, jadi gue lihat berita terakhir tentang Pak Jokowi mensahkan hukuman mati bagi para koruptor yang melakukan korupsi di tengah pandemi corona. Kenapa hal tersebut dilakukan? Karena memang kita ini kan sedang ada dalam masa pandemi, dalam masa-masa dimana ini bukan cuma kita yang susah, men. Ini banyak orang yang susah. Ada banyak orang susah dan mereka tuh buat makan aja susah ya. Nah, jadi gue lihat statusnya Vera. Boleh nggak sih gue screenshot di status lu? Nggak boleh? Boleh ya? Terus gue tunjukin. Serem loh ini orang, buset. Jadi kita ngomong jujur aja, terus terang aja, supaya ini bukan untuk menjelekan siapapun, cuman supaya menjadi bahan pelajaran buat kita aja. Jadi Vera ini dia pasang status dia. Ada sedikit kata-kata yang lembut. Dia mengatakan bahwa jangan bawa-bawa nama Tuhan di masa susah seperti ini. Lu telepon gua ngomong harga lain, terus dengan harga murah, dengan bawa-bawa ini buat pelayanan, ini buat Tuhan, tapi lu jual ke orang lain, harganya lu mahalin, parah banget. Nah, akhirnya berdebat lah itu. Cuman dia nggak mau kasih tahu ke gua orangnya siapa, ya itu kan rahasia. Tapi itu jadi bahan pelajaran karena dia sharing ke gua supaya ini juga jadi bahan. Lu kenapa Vera? Lu marah-marah sampai segitunya? Ya karena kan dia bilang mau pelayanan, mau bagi masker untuk ke pedalaman warga-warga di sana lah gitu. Jadi dia minta untuk harganya itu yang paling bottom price-nya lah gitu. Jadi ya kita mau ambil untung nggak untung gitu kan. Jadi kita sudah bantu untuk dapetin harga yang paling bottom, bener-bener bottomnya banget. Terus udah gitu dia bilang akunya mau ngambil 1.000, tapi sampai sekarang pun juga nggak ada ngambil 1.000. Ngambilnya tuh harganya kayak di jumlahnya itu dikurang-kurangin terus sama dia. Jadi dia pertama ngomong saya mau ambil 1.000 untuk pelayanan. Oke lah, berarti dia kan ngambil kuantiti gede untuk pelayanan, untuk dapetin harga murah. Ternyata dia cuma menjebak untuk bisa dapetin harga murah. Dan ternyata setelah dia bisa dapat harga murah, katanya mau ambil parsial, sedikit-sedikit dulu bertahap. Ternyata setelah itu gue nemuin diposting dijual. Diposting dijual. Oh no. Nah itu tuh saya pernah digituin tuh. Wah saya juga kesel sebenarnya waktu itu.
dan dia ini selalu membawa nama Tuhan gitu. Tadi bilang, ayolah Vera, dibantu lah, kita kan sesama pelayanan gitu, nanti Tuhan yang berkati kalau kamu bantu saya. Jadi dari awal udah kayak apaan sih ini orang, dikit-dikit nama Tuhan mulu. Nggak profesional sih menurut gua. Bener gitu, karena ya kalau kamu mau pelayanan ya udah gitu, nggak usah bawa nama Tuhan. Lu mau nyari barang udah cari barang mau gitu, nyari duit, tapi jangan menekan seseorang untuk memberikan apa yang kamu mau dengan embel-embel Tuhan gitu. Itu. Apalagi dijual, itu kan namanya. Kemarin dia maki-maki ke gua. Dia pelampiasannya ke gua. Oke, jadi dia sebenarnya gua nggak pengen bikin video ini karena buat gua ini kelemahan orang. Gua tipe orang yang belajar buat mengerti orang, belajar untuk jadi objektif. Makanya masalahnya ini nggak kelemahan, masalahnya ini yang dia bahas pilihan. Iya, masalahnya yang dia bahas itu bukan cuma satu orang, sudah ada 3 orang. Bahkan kemarin dia update status di story Instagramnya tentang ada orang apa yang kemarin terakhir itu yang IG story lu yang tentang apa lagi, sebut-sebut nama Tuhan tapi kelakuannya kayak yang ya begitulah. Jadi gini loh, guys, please lah, kita nih belajar jadi orang itu normal dikit, membumi ya. Boleh kita bawa nama Tuhan dalam beberapa hal, tapi jangan gini loh, lu berdebat dengan teman-teman lu nggak melakukan sebuah kejujuran, lu nggak melakukan sebuah kebenaran ya, lu berjualan atau lu melakukan apapun lah itu, terus lu bawa nama Tuhan, dan yang paling parahnya adalah lu bawa nama salah satu hamba Tuhan, salah satu tokoh terkenal, lu pakai dia jadi nama sakti untuk lu melakukan kebodohan. Menurut gua itu sebuah kebodohan, itu sebuah kesalahan. Inilah yang memicu gua untuk membuat video ini. Itu masalah apa sih, Fer? Yang masalah bawa-bawa nama hamba Tuhan itu? Ya, masalah pembayaran barang, masalah apa jaminan kalau dia pasti bayar, dia pasti ambil barang gitu. Padahal kuantitasnya itu tuh benar-benar gede sampai 400 juta, ratusan juta, nggak cuma ngomong ratusan juta gitu. Masalahnya banyak banget duitnya gitu. Jadi dia bawa nama hamba Tuhan, hamba Tuhan. Dia bilang dekat, buat jaminan gitu. Jadi orang percaya, oh ini deket kok sama hamba Tuhan itu, pasti respect lah gitu. Terus sempat barangnya nggak datang gitu ya kan? Iya, jadi sempat trouble lah. Sampai si hamba Tuhan ini akhirnya terjun sendiri gitu untuk membereskan. Padahal kan dia juga kagak tahu apa-apa ya. Iya. Jadi hal yang begini nih sudah sering terjadi di kalangan saya sih nggak perlu sebut agama. Ini sebenarnya pembelajaran umum sebenarnya buat kita semua. Nggak untuk menyindir salah satu oknum, 1-2 orang, nggak. Ini jadi bahan pembelajaran. Ya, Ananias Safira. Iya, jangan sampai kayak Ananias Safira. Saya mendapati pimpinan kami itu dipakai namanya untuk berhutang. Nah, menurut lu bagus gak coba? Jadi nama pimpinan kita itu dipakai oleh salah satu oknum untuk dia bisa berhutang. Hutangnya nggak nanggung-nanggung, coy. 20 juta, men. I believe I can touch the sky. I think that I'll never not end it. Dan hal yang begitu ternyata bukan cuma satu kali doang terjadi, sudah berkali-kali terjadi. Bahkan pimpinan kita sering mengalami trouble, mau pergi ke satu tempat nggak disetujuin oleh satu daerah tersebut. Karena apa? Karena ternyata nama hamba Tuhan ini sudah jelek di daerah situ, sudah dijelek-jelekan gara-gara tingkah laku salah satu oknum doang. Nah, jadi belajarlah, kita belajar jadi orang yang simple. Belajar yang pengen gue share dari sini adalah belajar jadi orang yang profesional. Kalau lu bekerja, pakai bekerja, fokus di pekerjaan. Jangan bawa pelayanan lu atau nama Tuhan. Wah, ini demi Tuhan, ini demi pelayanan nih. Hanya untuk lu bisa tembus di bagian ini. Kalau bisa jangan lakukan itu. It's so bad sih, I think it's so bad habit. Mungkin tepatnya mendapatkan untung. Betul. Mendapatkan keuntungan. Don't take God's name for granted gitu. Itu kamu ngaco banget sih. Kan
Yaitu ayatnya tadi seperti Ananias Safira kan, yang dia nggak jujur dalam keuangan, pakai nama-nama Tuhan, akhirnya dikutuk apa diapain ya? Iya, mereka napasnya diambil secara tiba-tiba, mati secara tiba-tiba saat itu juga. Nah, jadi intinya sebenarnya yang Vera mau bilang adalah jangan mencari keuntungan dengan bawa-bawa nama Tuhan, because that's not good. Nah, kalau yang tadi yang gue bahas temanya dari awal adalah jangan mencari keuntungan di tengah keadaan pandemi seperti ini. Seperti yang saya sudah share di video sebelumnya, di mana di sini ya, di video sebelumnya tentang vlog with Vera. Kita jalan juga dengan mobil seperti ini ya, dimana jangan kita mencari keuntungan di tengah-tengah wabah seperti ini. Dari awal saya sudah sempat sharing bahwa ketika awal-awal pandemi ini terjadi kan, kita pengen gitu nyari keuntungan besar. Banyak orang susah men, mau makan aja susah, tapi kamu bisa memanfaatkan banget kesempatan. Harusnya tuh semua saling membantu, bukan saling bukannya saling ingin untung, apalagi udah mau untung pakai munafik lagi, itu terlalu parah. Gitu. Kita semua saling membantu kan lebih enak. Jadi beban pandemi efek corona ini nggak terasa berat gitu buat kita, karena kita bersatu. Oh iya, ada satu lagi yang gue pengen bahas. Kadang kalau gue berhadapan dengan orang, dia selalu mengatakan begini, kamu kan anak Tuhan. Ini seperti yang kasus lu juga sih, yang orang itu bilang, kamu kan anak Tuhan, kamu nggak boleh bawel dong, kamu nggak boleh gini dong. Nah, sekali lagi nih, ini masalah bawa nama Tuhan lagi nih. So jadi menurut gue nggak setuju kalau orang bawa-bawa, lu tuh anak Tuhan, jadi lu namanya manusia bukan malaikat, pasti tetap punya kelemahan. Kalau lu mau pakai bilang kamu kan anak Tuhan, namanya di dunia pekerjaan itu bekerja, lu nggak bisa memanfaatkan seperti yang tadi gue bilang. Kamu anak Tuhan berarti kamu harus baik, super sempurna, nggak bisa bawel. Jadi Vera ini kan marah ya, ngamuk sama orang-orang gara-gara penipuan lah, apalah, mencari keuntungan. Terus diomong bilang kamu kan anak Tuhan, nggak boleh begini begitu. Tuhan aja marah di pasar, lempar meja gitu. Iya benar tuh. Iya kan, karena ya kalau nggak jujur, attitude-nya nggak benar, ya harus kita berani tegur dong. Banyaklah kasus-kasus orang yang selalu standarnya itu Tuhan, tetapi dirinya sendiri itu nggak bisa jalani standar itu, tapi menuntut orang lain buat menjalani standar itu gitu. Lebih baik jujur men dengan diri kita. Be simple. Iya, karena Tuhan lebih suka orang yang apa adanya kok gitu. Kayak Ahok aja gitu, kalau dia ngomong kan kasar juga, tapi kan betul, hubungan pribadinya dengan Tuhan kan juga dekat. Hasil kerjanya juga nyata. Iya. Nggak dia ngomong sedikit-sedikit Tuhan, tapi nggak ini kan. Makanya ada yang nanya saya, kenapa kamu nggak fokus bikin YouTube kamu itu khusus rohani aja gitu? Saya bilang, wah ini nih jadi masalah. Banyak orang bawa-bawa nama Tuhan, tapi banget. Nah, kan ada kan, lu tahu sendiri kan hamba-hamba Tuhan yang saling menyindir. Bawa apa? Sekali lagi? Tuhan. Bawa nama Tuhan, terus saling menyindir. Kenapa? Nah, makanya ada yang beberapa nanyain gua, kenapa lu nggak bikin konten YouTube lo itu khusus untuk konten rohani aja gitu loh. Orang mengatakan kebenaran, yang lain ambil untuk dijadikan bahan perdebatan. Ini kita nyampenya cepet banget guys.